Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Gifari dengan nomor pokok mahasiswa 234101082. Saat ini saya sedang bersama Kepala Puskesmas Ciamis, yaitu Ibu Apoteker Bulia Bayurini MM. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Pagi. Ibu sebelum masukin pertanyaan intinya, mungkin boleh menjelaskan profil singkat dari Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Apoteker Bulia Bayurini MM. Saya kebetulan bertugas di Puskesmas Ciamis dari tahun 2023. Menarik sekali ya teman-teman latar belakang Ibu. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Ibu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apa prioritas masalah di wilayah kerja Puskesmas Ciamis ini? Sebetulnya yang menjadi prioritas masalah utamanya terkait dengan kesehatan banyak ya. Jadi salah satu diantaranya kita ambil salah satu, yaitu terkait dengan ODF atau biasa dikenal dengan bebas buang air besar sembarangan atau open defecation free. Ya, ini tercantum dalam program STBM ya, mungkin sudah pernah dengar STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Betul. Nah, kebetulan di Puskesmas Ciamis ini mempunyai 7 wilayah kerja. 7 wilayah kerja, di mana 7 wilayah kerja ini tidak seperti yang lain, jadi kita sistemnya kelurahan bukan desa gitu, karena memang betul Puskesmas Ciamis ini mempunyai kurang lebih masyarakatnya sekitar 74.000, jadi lumayan banyak gitu. Nah, kebetulan pada saat saya datang ke Puskesmas Ciamis tahun 2023 itu baru hanya satu kelurahan yang menyatakan atau mendeklarasikan ODF. Jadi yang lainnya 6 lagi itu menjadi belum. Tapi alhamdulillah di 2024 seluruh 7 kelurahan di Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Ciamis ini semuanya sudah berdeklarasi ODF. Kira-kira faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah tersebut itu apa aja sih? Faktor-faktor yang berpengaruh kepada permasalahan tersebut itu banyak. Ada ini lebih kepada perilaku masyarakat, betul. Kemudian ada juga akses di sini, akses terhadap sarana sanitasi. Itu misalnya kayak masih ada masyarakat, ada beberapa masyarakat yang jambannya yang belum punya jamban sehat, istilahnya seperti itu. Kemudian kurangnya juga masih ada dukungan sosial juga ada. Dukungan sosial ini misalnya seperti harus ada dukungan ya, kayak dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat gitu untuk berkomitmen bersama. Nah, itu juga ada juga gitu. Kemudian edukasi dan penyuluhan itu juga sangat berpengaruh. Yang edukasi dan penyuluhan ini harus diberikan terus-terusan secara kontinu. Jadi ketika kita memberikan edukasi, ya Puskesmas harus juga memonitor gitu. Ini si edukasi yang sudah kita berikan kepada masyarakat, apakah masyarakat sudah mendengarkan dan menerapkannya. Nah, itu juga harus itu. Kemudian faktor ekonomi, jelas juga ekonomi, karena ya tidak semua yang tadi balik lagi, tidak semua masyarakat di sini mempunyai untuk akses. Ya betul. Kemudian ya kebijakan dukungan gitu, adanya misalnya kebijakan dukungan ini harus ada sanksi nih buat mereka yang masih buang air sampah sembarangan gitu ya. Seperti itu kan lebih. Untuk program utamanya yang sudah dijalankan apa saja? Program utama yang sudah dijalankan yaitu kami di Puskesmas intinya melakukan ya edukasi di segala, misalnya ketika ada rapat koordinasi di tingkat kelurahan, yang kami selalu untuk menyampaikan daripada terkait dengan ODF ini gitu.
ya, memberikan ini kenapa sih ini jamban kita harus sehat, kenapa sih, apa sih yang dikatakan jamban sehat itu apa. Jangan sampai jambannya sudah bagus tetapi pembuangannya tidak dibuang, tidak punya safety tank. Nah, rata-rata yang jadi permasalahan di wilayah kerja Puskesmas Ciamis ini memang kalau jamban sudah bagus mereka, tetapi pembuangannya masih ke sungai. Nah, seperti itu. Terus buat tantangannya sendiri untuk menjalankan program itu? Tantangannya yaitu karena tadi yang tadi saya sebutkan, jadi ada beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kemudian jadi susah ya kita neken masyarakat buat bikin gini, tapi kalau mereka dalam kondisi ekonominya yang ini ya itu juga menjadi kendala masalah gitu. Atau terkadang kita ingin mensosialisasikan pada orang-orang yang kondisinya misalnya seperti itu, tapi yang bersangkutan tidak bisa menghadiri acara pertemuan untuk diberikan edukasi. Itu juga salah satu, banyak kalau faktor. Terus untuk harapan kedepannya nih, biar ODF itu tidak menjadi masalah lagi, harapan kedepannya? ODF harapan kedepannya buat ODF itu? Ya, harapan kedepannya kita bisa progres ya dengan adanya ODF ini. Masyarakat tentu yang pertama menjadi lebih sehat, kemudian faktor-faktor yang bisa saja kan dengan gaya hidup yang ya istilahnya salah satunya ODF ini kan ini bisa berpengaruh kepada angka stunting juga gitu ya. Nah, seperti itu ya, ke depan mudah-mudahan ketika ini semua sudah ODF, kesehatan lingkungan juga semakin meningkat bagus ya, penyakit-penyakit seperti itu juga bisa terkendali ya. Ada betul. Terakhir nih Bu, pesan-pesan buat generasi sekarang yang ingin terjun ke dunia kesehatan. Oke, pesan khususnya untuk kamu ya dari kesehatan masyarakat ya. Kesehatan itu apa ya? Ini permasalahan kesehatan selalu ada gitu. Jadi saya mengharapkan ya untuk generasi muda yang sekarang betul-betul bisa memahami dan menerapkan apa yang dinamakan pola hidup sehat, sehingga kalau itu diterapkan kepada diri sendiri otomatis kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Silakan dimulai dari keluarga kecil. Terima kasih Bu, paling sekian buat wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kamu juga sukses. Amin. Terus teman-teman semua kita sama-sama orang kesehatan, kita jadikan masyarakat Indonesia untuk lebih sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah semua.